Selamat datang kembali di Putbal, sebuah konten cukup rutin di mana saya bertemu dengan Ustadz Felix Xiao, bertanya hal-hal dasar karena saya lagi pengen putar balik ke jalan yang lurus setelah meleng untuk sekian waktu. Dan ada banyak orang yang meminati acara ini dan banyak orang yang mendapatkan hidayah dan kemudian sampai dengan sekarang ya, salah satu cerita favorit saya adalah yang pasangan suami istri yang akhirnya sholat lagi gara-gara nonton kita. Bener-bener keren banget sih tuh. memorable. Iya. Iya betul. Bacanya tuh kayak happy banget. Terus kadang-kadang ada komentar-komentar yang menarik, kayak ada salah satu episode pas kita ngomongin kodo dan qadar. Ada yang bilang buat saya tuh kayak main game Mario Bros. Iya betul. Jadi emang ada yang udah dari sananya muncul, tapi gimana kita bermain di dalam yang sudah ditentukan itu urusan kita sendiri, menarik sekali. Jadi dan juga ada beberapa orang yang mau bunuh diri terus kemudian gak jadi. Aku pikir ya alhamdulillah sih. Artinya sambutan seperti itu pun kadang-kadang nggak aku dapatkan ketika di dalam segmentasi yang biasa aku isi kajiannya. Ya memang itulah tandanya banyak orang yang mendapatkan kebaikan lah. Dan kita berterima kasih pada mereka yang sudah komen. Tapi kalau saya mau berterima kasih kepada Ustadz Felix Xiao dan Yuk Ngaji, karena ini di tempatnya beliau, pakai alat beliau, makanya bagus. Waduh. Mudah-mudahan doa. Orang nonton football kayak bukan YouTube Panji. Kayak brandingan YouTube Panji tuh handphone. Tirai antara belakangnya tirai biru atau belakangnya batu bata dengan jam gede banget. Iya benar. Itu New York banget itu ya. Ada sekarang dibantu secara teknis karena ya gue bisa ngebayangin sih orang lagi asik-asik dengerin tapi ngomong apa sih nih gitu. Senang sekali bahwa konten ini dicintai sama banyak orang dan senang sekali ternyata banyak orang ingin bertemu langsung dengan kami ketika Putbal jadi bagian dari acara Before Iftar. Before Iftar itu acaranya Comika, dilakukan tanggal 7 Maret 2026 di suasana Brin Tamrin, di mana acaranya itu praktis adalah acara kayak festival gitu, ada bazarnya, ada lu bisa beli baju dan segala macamnya. Lalu sore sebelum maghrib tuh ada acara Quran Jar di mana kita datang duduk bareng-bareng dipandu sama Hawariyun. Kita ngambil nih, ada satu kertasnya itu adalah satu ayat, ayatnya kemudian dibahas bareng-bareng karena kan ternyata Al-Quran itu tempat nyari solusi gitu, nyari jawaban terhadap permasalahan kita gitu. Abis itu maghrib terus masuk ke acara di dalam panggungnya. Di dalamnya ada MC Rin Hermana, kemudian ada stand up dari Mas Hussein yang sampai sekarang sangat membuat penasaran. Setiap kali disebut ini bunyi soalnya. Iya benar. Iya. Kayaknya Ustadz Felix Xiao lebih ke nyemplungin orang ya. Sono lu stand up. Coba sono lu stand up gitu, lu pengen lihat. Kayaknya lebih kepada Ustadz Felix Xiao dan rombongan pengen ngetawain dia. Iya, sebenarnya memang aku seneng kalau ada orang susah sih Mas. Jadi si Mas Hussein ini akan stand up dan sebenarnya bukan kali pertama. Dia pernah jadi openernya Fuad Naim. Iya, dan memang katanya Mas Hussein tuh Yuk Ngaji adalah miniaturnya Indonesia. Oh gitu kata dia? Iya, karena di balik pria Solo ada Cina. Anda tahu tidak arahnya kemana itu barusan. Terus udah gitu Fuad Naimnya akan stand up, yang mana spesial sekali untuk kami. Terus ada Muhammad Dwiq juga akan stand up. Ada kajian culture dari Bahrul Alam. Kemudian ada Putbal hadir ke situ dengan topik bertobat. Jadi silakan disikat aja tiketnya. Harusnya sih per episode ini keluar sudah buka penjualan periode normal. Beli tiketnya di tiket.com, sekali lagi di tiket.com. Nah, karena ini episode juga masih di bulan Ramadan. Di episode sebelumnya ketika kita ngomongin berpuasa, ada bagian di mana gue tanya sama Ustadz Felix Xiao soal apa yang Rasulullah lakukan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah berbagi atau memberi. Betul. Nah, kita pengen ngomongin soal zakat. Zakat ya. Gue nih kadang-kadang suka malu betapa basicnya pemahaman gue soal Islam ya. Tahu istilah, aduh malu banget nih. Udah ini tempat belajar kan Ustadz ya. Tempat belajar. Kita kan belajar berbagai macam zakat. Betul. Kenapa ada zakat itu? Misalnya secara historis karena turun di surat apa? Apa latar belakang dari turun suratnya tersebut? Karena saya tahu zakat cuma 2. Zakat fitrah dan zakat mal ya. Betul. Ada lagi dong. Ada. tapi benar, secara umum cuma 2. Iya, ya itu lebih, ya tidak bisa dibanggakan lah, itu lebih kepada awareness yang cukup basic gitu. Jadi ada 2, zakat fitrah sama zakat mal. Kita akan ngomongin soal itu, soal kenapa kita berzakat. Mungkin
masuk ke logika ya, sangat mudah gitu. Betul. Di agama lain ada nggak ya soal anjuran untuk memberi? Ada harusnya. Ada banyak. Ya basic kan soalnya basic kan. Banget. Karena betul. Kalau lu punya lebih ya kasih lah gitu kan lebihnya. Tapi bahwa ada berbagai macam zakat tentu ada dasarnya masing-masing. Benar banget. Nah itu akan kita bahas di sini. Oke. Kita mulai dari yang basic-basic ya Ustaz. Banget. Zakat fitrah. Oke. Zakat fitrah itu perintahnya itu turun ketika lagi ada apa sebagai konteks gitu. Oke. Aku jelasin dari awal aja ya. Iya. Kata zakat itu artinya adalah menyucikan. Zakat artinya menyucikan. Orang suci namanya zaki. Nah, jadi kata zakat itu adalah menyucikan. Tuh saya punya teman namanya Zaki gak ada suci-sucinya. Maaf ya guys, namanya juga nama ya. Kan sama seperti Rizky ya. Betul. Itu yang paling banyak membahayakan wanita ya. Oke, zakat itu menyucikan. Menyucikan. Artinya zaki artinya adalah orang yang suci dalam tanda kutip, orang yang bersih. Tapi menariknya adalah kata-kata zakat tidak hanya menyucikan, tapi artinya juga bertumbuh. Jadi zakat itu artinya bertumbuh, artinya adalah sesuatu yang kita lakukan supaya kita berkembang. Kalau misalnya aku gambarkan, Islam itu konsisten menggambarkan iman dan Islam itu seperti tanaman. Nah tanaman itu pasti ada yang namanya hama penyakit. Iya. Nah ketika hama penyakit itu dibersihkan maka dia akan tumbuh. Kalau dibiarkan maka dia akan tetap begitu aja, akan rusak tanamannya. Nah berarti zakat adalah cara kita untuk bisa bertumbuh dengan cara menyucikan. Khususnya dalam bidang harta. Ini menarik nih. Kalau di kita, berarti kan kita harus menyucikan harta kita. Betul. Karena ada apa tadi istilahnya kalau kotoran-kotorannya. Ada kotoran-kotorannya gitu, ada hama dan segala macam ya. Betul. Memang hama apa yang bisa datang kepada kita dalam rangka kita mendapatkan penghasilan atau mendapatkan harta? Kadang-kadang kita nggak tahu harta kita tuh dapat dari mana. Mungkin dari jalan-jalan yang halal. Tapi kita nggak tahu apa yang kita lakukan dalam mencapai jalan-jalan hal itu kalau ada kurangnya. Nah itu adalah dalam tanda kutip kotoran-kotoran juga. Tapi yang menarik di dalam Islam, aktivitas fisik tidak hanya aktivitas fisik. Contoh misalnya gini ya, salah satu formula di dalam Islam adalah kalau kita melakukan satu ibadah, itu ibadahnya adalah ibadah fisik, tapi nyampenya itu bukan fisik. Ulangi? Aktivitasnya fisik, tapi nyampenya bukan fisik. Contoh, di dalam Al-Quran, puasa itu aktivitas fisik. Yeah. Wahai orang beriman, iman itu bukan aktivitas fisik. Yeah. Berarti yang diadres orang-orang beriman dengan sifat iman. Diperintahkan bagi kamu untuk berpuasa, aktivitasnya fisik. Hasilnya takwa, bukan fisik. Oh. Berarti dua-duanya berkaitan kan ya? Iya. Yang dipanggil itu bukan fisik, yang dilakukan itu adalah fisik, hasilnya bukan fisik. Sama kayak zakat. Zakat itu yang dipanggil orang-orang beriman. Karena yang gak beriman gak disuruh zakat. Oh. Aktivitasnya fisik, hasilnya adalah penyucian diri. Hasil daripada zakat adalah orang-orang menjadi dekat dengan Allah. Menjadi orang yang bertakwa juga. Nah berarti orang-orang yang melakukan zakat aktif fisik, hasilnya bukan fisik. Berarti kan saling berkaitan satu sama lain kan ya. Nah berarti ketika kita melakukan zakat, selain menghilangkan kotoran-kotoran yang misalnya tadi berakibat dari cara kita nyari harta, adalah sebenarnya kita menghilangkan penyakit-penyakit hati. Rasa memiliki, bahwasanya kita tuh ini adalah di bawah kontrol kita balik lagi. Keyakinan kita pada Allah. Allah bilang di dalam Al-Quran, menarik banget. Di dalam, masih ingat preface mas? Masih ingat. Preface-nya adalah, Allah bilang, pada orang beriman yang 5 ayat tadi adalah, orang-orang beriman ciri-cirinya adalah, alladzina yu'minuna bil goib. Pertama, dia percaya pada sesuatu yang goib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, dan dia menegakkan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian di antara apa yang Allah kasih, dia kasihkan pada orang lain. Karena dia tahu itu bukan punya dia. Jadi Allah coba untuk ngasih tahu, kalian tidak akan sempurna sebagai seorang muslim kalau kalian belum ngasih sesuatu pada orang lain. Ini penting banget karena balik lagi Islam seperti pohon. Pohon orang tanam yang dimaksud di dalam Al-Quran, Islam tuh seperti pohon adalah pohon kurma. Pertanyaan sederhana, petani nanam kurma ngarepinnya apa mas? Batangnya? Enggak dong. Buahnya? Akarnya? Betul. Akarnya enggak dong, buahnya. Alias orang-orang yang dia berislam tidak berzakat. Itu sama seperti kurma tanpa buah. Ngapain lu nanam? Wow. Balik lagi. Ini penting juga nih. Bukan ngungkit-ngungkit masa lalu nih mas ya. Tapi coba lihat ya. Nih aku mau kasih tahu. Sebelum kita baca zakat fitrah aku tariknya jauh banget. Tapi insya Allah ini worth it. Coba bayangin mas. Kata-kata zakat di dalam Al-Quran. Ini mungkin underrated. Menurutku zakat itu adalah rukun Islam paling underrated.
Karena jarang banget dibahas. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada satupun kata-kata yang diikatkan lebih banyak dengan sholat kecuali zakat. Oh iya? Iya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Menegakkan sholat, menegakkan zakat. Menegakkan sholat, berbuat zakat. Menegakkan sholat, membayar zakat. Dan segala macam. Bahkan Nabi Isa ketika dia mengatakan, dia mendefinisikan diriku adalah aku hamba Allah, aku dituntut sholat dan zakat. Wow. Di dalam Al-Quran. Kalau nggak salah 27 kali secara langsung diikatkan antara sholat dengan zakat. Dan mungkin lebih banyak lagi yang tidak secara leksikal, nggak secara makna bahasa. Contoh kayak tadi, orang-orang beriman adalah yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat, dan sebagian harta mereka kasih pada orang lain. Itu zakat. Ada banyak banget hal-hal yang lain yang sebenarnya bermakna yang sama. Berarti sholat sama dengan zakat. Tapi Mas tahu, di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan, celaka tuh orang-orang yang melakukan sholat. Sebentar, ulangi. Celakalah orang-orang yang melakukan sholat. Karena? Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang melakukan sholat. Yang rajin doang. Aduh. Sama gitu deh sama saya deh. Bener nih. Lanjutannya apa dulu nih? Lanjutannya ya. Yeah. Celakalah orang-orang yang melakukan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Siapa yang lalai dalam sholatnya? Allah katakan, alladzina hum yura'un, yang sholatnya cuma pengen dilihat oleh orang. Yang sholatnya cuma pengen dilihat, oh dia orang soleh ya. Ini harusnya, saya hafalin ya Ustadz ya. Oh. Ini harusnya tidak membuat saya jadi masalah loh Ustadz nih. Itu, terus terang itu yang aku bingung sih. Walaupun bisa jadi yang mempermasalahkan adalah guru-guru juga ya, bisa jadi ya. Ya bisa tapi jadi. Aku menghormati mereka secara ilmu tentu saja, karena ilmu di dalam Islam itu adalah diskusi. Kan ya. Tapi coba, alladzina hum yura'un, adalah mereka yang sholatnya pengen dilihat oleh orang. Yang cuma jadi sekedar kayak apa ya, sekedar topeng, sekedar jadi kulit. Lalu terus kemudian mereka cuma pengen untuk jadi prasyarat untuk jadi sesuatu misalnya. Yang terakhir, wayamna'unal ma'un, dan mereka yang menahan tangannya dari membantu orang-orang yatim. Atau membantu orang-orang yang dalam keperluan. Artinya adalah apa? Sekali lagi diketin kan, siapa yang orang-orang yang lalai dalam sholatnya? Pertama yang orang-orang yang pengen sholatnya dilihat. Yang kedua yang gak mau bayar zakat. Atau yang gak mau ngeluarin sesuatu. Zakat bisa diartikan adalah ngeluarin sesuatu untuk orang lain. Artinya sholat itu diidentikan oleh Allah dengan ngasih orang lain manfaat. Bahkan kata-kata wayamna'unal ma'un itu dikatakan oleh para ulama adalah apa? Orang-orang yang gak mau minjemin orang lain barang dia. Gak ngasih loh Mas. Minjemin aja gak mau. Aku pikir gua itu. Jadi gue gak mau buku gue pinjemin balik-balik lecek. Gue suka sebel. Itu dia tuh. Karena aku dulu diajarin bapakku, kalau minjem barang orang itu bodoh. Yang minjemin lebih bodoh. itu ajaran bapakku. Tapi ya gak salah juga sih kalau dalam hidupan zaman sekarang ya. Tapi balik lagi dalam sholat. Berarti sholat itu senantiasa dikaitkan dengan zakat. Bahkan sholat yang gagal itu dinilai dari situ. Karena sholat tidak terpisah dengan yang lain. Kalau Al-Quran bilang bahwasanya Islam itu seperti pohon, maka akarnya itu ibarat iman pada yang goib. Maka menegakkan sholat seperti batang yang tegak, batang kurma yang tegak, maka buah-buahnya adalah zakat salah satunya. Atau sodakoh. Sodakoh wajib namanya zakat. Sodakoh nggak wajib namanya sedekah kalau di Indonesia. Menarik tuh. Ulangi tadi. Sodakoh di dalam Al-Quran ada dua. Sodakoh wajib namanya zakat. Sodakoh nggak wajib namanya sedekah. Oh iya. Sodakoh aja gitu. Sodakoh aja. Nah artinya balik lagi kalau gitu kita lihat, paham kan Mas kan? Kenapa aku bilang, aku terus terang bingung sih. Karena memang Allah sendiri bilang ada orang sholat yang celaka. Iya. Kenapa mereka celaka? Karena mereka nggak nyampe. Karena mereka cuma rajin. Artinya gini. Sebagai seorang Muslim, aku harus senantiasa bertanya pada diriku sendiri, apakah sholatku itu cuma aku lakukan gara-gara aku rajin ataukah memang nyampe seperti yang Allah lakukan. Kan Mas kan ngomong rajin tuh bagus. Dan aku juga ngomong rajin tuh ada pahalanya. Rajin tuh ada pintu surganya. Tapi rajin itu tidak cukup. Karena ada orang rajin yang bodoh. Iya. Nah ini yang kita gak pengen. Jangan sampai kamu sholat terus kemudian kamu dinilai sebagai orang-orang yang celaka. Kan gitu maksudnya. Dan terutama dalam konteks gua kan kita lagi ngomongin milih pemimpin. Bener. Milih politisi. Betul. Jadi bahkan ada kalimat di situ. Emang nggak boleh milih berdasarkan ibadahnya? Boleh, tapi jangan itu saja. Betul, orang milih karena joget juga boleh. Ini jadi gara-gara nih.
Boleh. Kan tapi boleh jangan kan. itu saja. Tapi jangan itu Argumennya saja. tuh anjurannya jangan itu saja gitu. Harus lucu juga. Betul. Harus ada isinya juga. Harus ada isinya juga. Ada gagasannya. Kembali ke sini. Kembali. Sebelum kita turun juga ke tadi kita sempat nyentuh soalnya. Ya oke. Gimana? Udah sempat nyentuh sebelum kita masuk ke zakat fitrah, zakat mal dan yang lain. Tadi Ustadz sempat bilang menyucikan harta. Betul. Harta itu definitifkah dijelaskan di Al-Quran atau karena buat saya nih ya, mungkin gak kelihatan tapi ini ada buku banyak sekali. Ya. Buat gue ini tuh harta. Betul. Gue tuh suka beli buku. Gue gak tahu kalau Ustadz Felix Xiao ya. Tapi ada banyak buku-buku yang gue beli karena gue tahu ini akan jadi rujukan gue. Betul. Karena sebanyak-banyak informasi, mungkin karena copyright juga ya. Ya. Yang tertulis di buku tuh tidak serta-merta mudah kita temukan. Oke. Jadi ketika dikumpulkan bukunya memang kekayaan. Artinya ilmu adalah kekayaan. Yang mungkin perlu disucikan. Kita nggak tahu tuh kita dapat ilmu itu datang dari mana prosesnya gitu. Nah, tapi di Islam terutama didefinitifkan maksudnya duit. Atau lebih lebar. Bagus banget lagi. Oke, aku masuk pada sesuatu yang lebih besar lagi ya. Jadi gini, yang aku tadi jelaskan itu adalah dalam POV kita. POV kita memandang zakat. Zakat adalah sesuatu yang menyucikan kita. Menyucikan apa? Menyucikan harta-harta kita daripada cara-cara yang mungkin salah. Ataupun cara kita mencapainya mungkin nyakitin orang dan segala macamnya. Dan juga menyucikan kita daripada sifat-sifat yang membuat kita akhirnya tidak benar kepada Allah. Seperti pengen dilihat, seperti pelit, seperti kemudian merasa bahwa semua itu harta kita. Bahwa tidak ada hak orang lain gitu kan ya. Nah itu POV kita. Tapi sekarang kita bicara tentang POV tentang ekonomi. Di dalam Islam, duit itu adalah darah. Gimana? Duit adalah darah. Kenapa tuh? Karena duit itu ibarat kalau manusia dia harus muter terus tuh. Dia darah. Dan harus dipastikan tidak boleh mandek di satu tempat. Iya. Nah, kalau mandek namanya stroke. Betul. Kalau di sini. Betul. Tahu banget tuh gua. Tahu. Kalau di pantat namanya ambeien. Ambeien, betul. Jadi darah tuh nggak boleh mandek. Maka zakat adalah metode memutar darah. Maka zakat tidak pernah tentang segala sesuatu kecuali uang. Itu yang pertama dulu. I see, oke. Jadi kekayaan uang. Yeah. Nah, nanti ada sih zakat-zakat pertanian, zakat-zakat terus kemudian emas dan perak dan segala macam. Tapi balik lagi ke uang sebenarnya. Karena itu adalah worth it untuk dijual. Buku nggak ada zakatnya. Menarik kan ya? Yeah, karena itu udah berputar sebenarnya, sudah jadi barang dan jasa ditukar dengan uang. Nah, uang di dalam Islam adalah alat tukar, bukan komoditas dagang. Beda dengan teori kapitalis bahwasanya uang adalah alat dagang. Makanya ada supply and demand terhadap uang. Dolar hari ini berapa? Segini. Karena supply-nya, misalnya kalau supply-nya banyak dia jadi turun. Kalau demand-nya banyak dia jadi naik. Nah, di dalam Islam yang namanya uang itu adalah alat tukar. Nah, alat tukar nih harus muter terus nih uang ini. Karena kalau dia mandek dia habis. Zakat dalam teori ekonomi Islam adalah pungutan kalau Anda mau nyimpen uang. Zakat adalah pungutan kalau Anda mau nyimpan uang. Supaya dia tidak stroke. Supaya jalan terus. Betul, supaya jalan terus. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, edarkanlah kekayaan di antara manusia. Jangan sampai kalian tuh nyimpen harta itu. Karena itu gak pernah bagus untuk ekonomi. Kalau ada orang nyimpen harta itu gak pernah bagus, bubbling jadinya. Tapi teori ekonomi sekarang hasilnya adalah justru yang namanya duit itu diputar di ekonomi non-real. Trading, mohon maaf, saham dan segala macam. Sedangkan ekonomi realnya nggak ada, sehingga itu cuma bubbling aja, beli ini, nilainya naik. Padahal nggak ada terus kemudian aktivitas ekonominya. Nah, artinya aktivitas ekonomi itu apa? Jual beli, jual beli. Ada terus kemudian orang ngasih nilai tambah kepada produk, lalu terus kemudian dibeli sama orang lain, dapat duit, lalu kemudian dia bisa beraktivitas. Nah itu untuk itulah zakat salah satunya dipandang dalam POV itu. Ya masuk akal sih sebenarnya kalau walaupun nggak boleh melogikakan. Benar. Agama ya, tapi bahwa kalau kita ngasih itu akan melancarkan darah ya yang berupa uang itu tadi juga masuk akal karena ngasih itu kan membuat dia kemudian jadi punya uang, membuat dia kemudian jadi bisa bertransaksi dan kemudian membuat roda ekonominya muter juga. Ujung-ujungnya dampaknya ke kita juga walaupun sekali lagi nggak boleh sih. Bener. Itu kan kesannya takutnya jadi kayak apa ya? Kayak pamrih gitu. Tapi itu dibahas dalam Al-Quran. Oh masa? Al-Quran mengatakan tadi yang aku bilang tentang distribusi itu jangan sampai kekayaan itu berada di antara orang-orang tertentu aja di antara kalian. Itu Allah bilang nggak boleh. Nyata-nyata nggak boleh. Artinya harus diedarkan pada semua orang. Oke. Kita belajar di ekonomi SMA atau kuliah, ada 3 problem ekonomi.
Produksi, distribusi, konsumsi. Dan ini yang mengakibatkan orang-orang ketika cara penyelesaian lewat mana itu yang menimbulkan madhab ekonomi gampangnya atau aliran-aliran ekonomi. Kalau dalam kapitalis mereka bilang problem ekonomi selalu 2, produksi dan konsumsi. Jadi yang mereka lakukan adalah membuat produksi sebesar-besarnya dan konsumsi sebesar-besarnya supaya pertumbuhan ekonomi itu naik. Di dalam Islam enggak. Enggak pernah ada pada produksi, enggak pernah ada pada konsumsi. Islam bilang masalah ekonomi utama itu distribusi. Waktu itu saya pernah baca buku, ini kalau nggak salah, yang nulis namanya Richard Koch, judulnya 80-20 Principle. Kurang lebihnya itu sebenarnya tentang perdagangan. Dia bilang 80% dari revenue lu biasanya datang dari 20% barang yang lu jual. Pareto. Terus udah gitu sama kayak kalau lu ngeliat baju, 80% baju yang lu pakai sehari-hari itu cuma dipakai cuman merupakan 20% isi lemari lu gitu. Lu cuman pakai baju itu aja. Benar. Yang numpuk banyak banget. Dan 80 perekonomian sebuah wilayah itu dikuasai sama 20%-nya. Yang mana kalau 20%-nya tidak mendistribusikan balik kepada yang 80%, ketimpangan itulah yang akan jadi masalah sosial. Lebih parah lagi Mas, itu kan prinsip Pareto tuh. Noam Chomsky dan beberapa penelitian yang lain mengatakan bahwasanya 99% kekayaan orang itu dipegang oleh 1-2%. Itu di Indonesia tuh. Artinya, itu di Indonesia. Artinya mungkin menurut apa yang kita baca ya. Kita tuh yang kalau 99% kekayaan dipegang oleh itu misalnya taruhlah ya, berarti sekitar 1% atau 2% itu diperebutkan sama sekitar 90% sisanya. Itu kita tuh yang berebut tuh. Yang jelas kan kita nggak mungkin masuknya 1% kan. Nah itu yang namanya inequality, dan inequality ini adalah musuh peradaban sekarang. Karena ekonomi dunia kan sekarang berbasis inequality. Nah itu problemnya, dan inequality akan menghasilkan banyak problem-problem yang lain. Problem sosial, problem masyarakat, dan seterusnya, problem budaya. Nah Islam itu dari awal mengatakan bahwasanya tidak boleh ada misdistribution ini. Maka ekonomi Islam membahas tentang distribusi sebenarnya, bukan tentang produksi atau konsumsi. Saya malah menduga ke protes yang keras sekali terjadi kemarin, terutama di bulan Agustus, sekitar bulan Agustus itu tuh karena ketimpangan. Benar. Karena distribusi yang tidak merata gitu. Benar. Ada banyak PNS dan freelancer pemerintah yang dipecat. Pada saat yang bersamaan kita ngelihat ini pejabat-pejabat ini dapat fasilitas-fasilitas yang oke gitu. Nah peresahan ini, ketidakadilan ini kemudian meledak dalam bentuk protes. Artinya di Indonesia di zaman sekarang pun itu distribusi wealth yang tidak merata dan tidak adil, itu yang jadi masalah gitu. Mas tahu itu namanya di Islam namanya apa? Apa namanya? Zolim. Zolim itu artinya adalah lawan daripada justice. Injustice atau kesewenang-wenangan itu namanya zolim. Inequality namanya zolim. Nah, dan di Indonesia menariknya adalah orang-orang yang mengatakan misalnya contoh misalnya kayak kami tuh kalau ngekos ya kami perlunya berapa tuh 50 juta per bulan. Atau berapa tuh kalau kami cuma dikasih 5 juta per bulan tuh gak masuk tuh. Yang hitung-hitungnya salah itu loh. Aku terserah nih kalau mau di-cut ya boleh. Masalahnya kan dia kan jadi MK. Dilantik jadi MK Mas. Iya benar. Iya makanya orang yang sama. Aku bilang come on. Masuk tuh lucu banget. Maksudnya ya udahlah ya, tapi ya balik lagi kalau ke zakat ya. Zakat tuh salah satu ngelebar ke politik. Gue juga yang mancing sih, maaf ya. Salah satu instrumen untuk terus kemudian membuat distribusi itu rata. Makanya kalau kamu mau megang duit, kata Rasulullah langsung tentuin nilai zakatnya. Setiap 20 dinar yang kalian pegang, keluarin setengah dinar. Dari situ muncul 2,5%. Ustadz, pendapatnya apa terhadap orang yang gak mau bayar pajak karena merasa udah berzakat? Itu politik lagi, dibalik lagi. Oke, gak apa-apa. Aku punya jawabannya. Menurut keyakinan saya sebagai seorang aku pernah ditanya lagi Mas. Aku pernah ngisi kajian di kantor pajak. Aku dipanggil sama kepala kantor. Pertanyaan pertama begitu melihat muka aku, dia bilang, Ustadz, apa hukumnya pajak di dalam Islam? Oh iya. Aku jawab balik dengan pertanyaan, Bapak mau jawaban yang jujur atau jawaban yang tidak jujur? Terus dia bilangnya apa? Jujur lah Ustaz. Aku bilang, di dalam Islam sederhana. Harta itu dapatnya harus diizinkan sama Allah. Mengelolanya harus atas izin Allah. Mengeluarkannya harus izin Allah. Gak enak banget kan? Jadi kalau keluar harus dalam pos-pos tertentu. Dapatnya harus dari pos-pos tertentu yang dibolehkan oleh Allah. Dan mengelolanya harus dengan cara yang ditentukan oleh Allah.
Terus aku bilang, dan pajak tidak salah satunya. Pajak tidak salah satunya. Oke, artinya di dalam Islam tidak ada dosa kalau orang nggak bayar pajak. Bukan dosa. Bukan dosa. Ya cuma salah. Menurut agama. Sorry, menurut negara. Menurut negara. Tapi di dalam agama tidak dosa. Yang dosa adalah ketika dia tidak bayar zakat. Nanti ingetin saya Ustaz, kapan-kapan kita ngomongin soal konsep kenegaraan dalam Islam. Ayo. Ya, nanti oke, tapi oke. Jadi jawabannya itu sebenarnya tidak dosa. Bahkan kalau kita mau kaji lebih jauh lagi, ada satu hadis di mana Rasulullah mengatakan tidak masuk surga para penarik pajak. Tidak masuk surga para penarik pajak. Ya. Karena di zaman Rasulullah, Rasul melihat keadaan Persia dan Romawi yang hidup mereka itu pendapatannya berdasarkan pajak teks. Dan teks itu adalah seolah-olah premanisme sebenarnya. Pada masa itu terutama. Karena gue ngelindungin lu, bayar ke gue. Iya. Karena gue udah ngelindungin lu, bayar ke gue. Itu konsep pajak tuh. Nah sehingga Islam tidak mengenal konsep itu. Nah makanya sebenarnya kalau di dalam Islam, ada nggak pendapatan negara semisal pajak? Ada, tapi tidak ditarik pada semua orang. Ditariknya hanya pada orang-orang kaya. Mirisnya di dunia zaman sekarang, pajak justru ditarik pada orang-orang miskin. Betul, itu juga jadi bukan orang-orang kaya. Iya, betul. Orang-orang kaya nemu skema untuk nggak bayar pajak. Dan mereka dapat insentif. Iya, betul. Mereka dapat insentif, mereka dapat skema, dan mereka bisa main di situ untuk menghindari pajak. Nah, kita yang mampus tuh. Iya, betul. Gak ada pilihan. Selalu yang di tengah dan di bawah sih yang kena ya. Iya, selalu begitu. Nah, makanya di dalam Islam itu pajak dikatakan tadi tidak akan masuk surga para penarik pajak. Atau misalnya dalam hadis yang lain lagi, Rasul mengibaratkan para pezina itu lebih jadi kalau Rasul ketika melihat pezina, ada orang jijik sama pezina, kata Rasul apa? Jangan jijik sama dia. Andaikan para penarik pajak bertobat seperti dia, mungkin Allah masukin dia ke surga. Oh, ngeri ya. Wow. Tapi aku tahu teman-teman pasti ada yang punya pembenaran yang lain. Misalnya contoh ketika dikatakan enggak itu kan negara dan segala macam, kan kita hidup dari pajak. Ya kita tahu kita hidup dari pajak. Kita tahu bahwa saya semua dibiayai oleh pajak. Dan sebenarnya tidak ada salah dengan itu dalam bidang kenegaraan. Hanya saja sekarang ini kalau kita lihat sebenarnya negara masih punya banyak sekali metode-metode pemasukan selain pajak. Tapi Indonesia justru menjadikan pajak kalau nggak salah 80% pendapatannya. Padahal migas banyak banget, 80-90% pendapatan dari pajak. Iya. Dan itu pun keluarnya dikorup. Masuknya juga nggak tahu. Penyerapannya. Oke, tapi itu geser lagi. Materi yang lain jadinya. Tadi Ustaz sempat ngomong, kalau di Islam soal harta itu masuknya harus dari yang izin Allah. Dikelolanya juga izin Allah. Keluarnya izin Allah. Keluarnya itu salah satunya zakat kan? Satu zakat. Kalau dikelolanya itu apa berarti? Nah, kalau dikelola dalam izin Allah. Misalnya bikin perusahaan, bikin dagang itu pengelolaan harta, mengembangkan harta, itu boleh. Jual beli itu pengembangan harta. Misalnya, lalu bikin persyarikahan itu mengembangkan harta. Ya kayak gitu-gitu tuh misalnya. Jadi bagaimana cara mengembangkan harta ini? Nah, itu adalah namanya pengelolaan harta. Oke. Nah, kita mau ngomongin yang ketiga kan tuh kan? Oke, pengeluaran. Pengeluaran harta. Oke. Sorry. Selain zakat apalagi pengeluaran harta dalam Islam? Banyak. Infak itu adalah tadi kalau infak atau yang wajib tadi kan seperti infak wajib seperti kita ke istri kita, itu infak wajib, pengeluaran wajib. Ustaz. Tadi infak definisinya apa? Berarti kan ada zakat, ada sedekah, ada infak. Infak dari kata nafkah. Nafkah artinya pengeluaran. Infak berarti pengeluaran juga sama. Jadi dalam bahasa Arab infak artinya pengeluaran. Semua pengeluaran dibilang infak. Cuma di Indonesia infak jadinya kayak sedekah. Iya. Kan zakat, infak, sedekah. Iya. Sama aja tuh semuanya sebenarnya. Iya. Pengeluaran. Cuma ada yang wajib, ada yang enggak. Jadi sebenarnya di kita ada pergeseran atau perluasan makna? Ada perluasan makna. Oke. Tapi yang infak benar, sebenarnya adalah? Pengeluaran. Semua pengeluaran namanya infak. Semua pengeluaran namanya infak? Ya, maka suami wajib menafkahi istrinya. Ketika kita lagi menafkahi istrinya, kita lagi infak ke istri kita. Nah cuma yang wajib. Kepada karyawan itu namanya bukan infak, tapi namanya gaji. Namanya ujroh, beda lagi. Ujroh. Tapi itu termasuk pengeluaran kita juga sebenarnya secara umum. Iya. Tapi ujroh itu adalah gaji namanya. Nah kalau yang pergeseran makna itu infak dimaknai sebagai sesuatu pengeluaran tidak wajib. Padahal ada infak yang wajib. Nah jadi kira-kira. Tapi kalau kita sederhanakan ya, pengeluarannya itu apa? Ada yang wajib seperti menafkahi istri. Atau misalnya seperti ketika kita bayar zakat, itu pengeluaran wajib. Apalagi misalnya zakat fitrah itu wajib. Itu pembahasan awal kita pada pertanyaannya. Apalagi pengeluaran yang wajib, pengeluaran-pengeluaran yang memang ya kalau misalnya contoh ya kalau kita berbuat dosa atau salah, terus kemudian bayar denda dan segala macam itu juga wajib. Ada pengeluaran yang tidak wajib. Nah itu yang kita kenal dengan sedekah itu. Oke. Kita balik lagi ke zakat. Tadi kita udah ngomongin soal zakatnya ya secara spesifik dan